Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Suci dengan NPM 2401010059, kelas manajemen 24B. Saya di sini akan menjelaskan formulasi dan tentukan rencana produksi yang memaksimalkan total keuntungan dengan metode simplex dan grafik untuk memenuhi tugas MKPK. Soalnya yaitu sebuah UMKM memproduksi dua produksi, yaitu produk A dan produk B. Keuntungan per unit masing-masing adalah 5 juta untuk A dan 4 juta untuk B. Memproduksi dibatasi oleh dua sumber daya, yaitu waktu mesin dan jam tenaga kerja. Ketersediaan waktu mesin maksimal 18 jam per periode. A butuh 2 jam unit, B butuh 1 jam per unit. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja maksimal 24 jam per periode. A butuh 1 jam per unit, B butuh 3 jam per unit. Tugasnya yaitu memformulasi dan tentukan rencana produksi yang memaksimalkan total keuntungan dengan menggunakan metode grafik dan metode simplex. Yang pertama, menggunakan metode grafik. Dalam metode grafik, harus menentukan fungsi tujuan atau Jekmax. Jekmax didapatkan dari keuntungan per unit masing-masing. Jadi untuk A yaitu 5x1 plus B yaitu 4x2. Selanjutnya menentukan fungsi kendala. Jadi A untuk x1 dan B untuk x2. A yaitu 2 jam per unit, jadi 2x1 plus 1 jam, bisa ditulis x2 kurang dari sama dengan 18. Terus yang kedua yaitu ketersediaan tenaga kerja. X1 A membutuhkan 1 jam plus B membutuhkan 3 jam, jadi 3x per 2 kurang dari sama dengan 24 jam. Selanjutnya yaitu menentukan kendala 1. Kendala 1 yaitu 2x plus x2 sama dengan 18. Kita misalkan jika x1 sama dengan 0, maka 2x1 plus x2 sama dengan 18. x1 diganti dengan 0 plus x2 sama dengan 18. x2 sama dengan 18. Selanjutnya yaitu kita misalkan jika x2 sama dengan 0, maka 2x1 plus x2 sama dengan 18, x2 diganti dengan 0, yaitu x2 x1 plus 0 sama dengan 18. x1 jadi 2 dipindah ruaskan menjadi pembagian 18 dibagi per 2 sama dengan x1 sama dengan 9. Jadi kendala 1 mendapatkan titik 9,18. Selanjutnya menentukan kendala 2, yaitu fungsi kendala 2 dari x1 plus 3 x2 sama dengan 24. Kita misalkan x1 sama dengan 0, maka x1 plus x3 x2 sama dengan 24. Jadi kan x1 nya diganti menjadi 0 plus 3 x2 sama dengan 24. x2 3 nya dipindah ruaskan menjadi pembagian, yaitu 4 per 3 sama dengan x2 sama dengan 8. Kemudian kita misalkan x2 sama dengan 0, maka x1 plus 3 sama dengan 0, yang ini sama dengan 24. Selanjutnya x1 menghasilkan 4. Titik kendala 2 menghasilkan 2, 4, dan 8. Selanjutnya yaitu membuat grafik. Kendala 1 yaitu 9,18. Jadi yang pertama yaitu 9x1 dan 18 buat x2. Yang ketiga 24 dan 8. Jadi x1 nya 24, x2 nya 3. Yang pertama selanjutnya menentukan titik batas dari grafik tersebut. Cara menentukan yaitu
kan ini diketahui 2x1 plus x2 kurang dari 18. Jadi arsirannya itu batasannya ke bawah. Yang kedua juga x1 plus 3x2 kurang dari 24. Kurang dari 24, jadi buat garis kedua yaitu garisnya ke bawah. Jadi batasannya yang diarsir yaitu bagian yang ini. Jadi didapatkan dari grafik itu batas garisnya yaitu 1, 9,0. Terus yang kedua yaitu pertemuan antara grafik x1 dan x2. Yang ketiga yaitu titik 0,8. Yang selanjutnya yaitu mencari z max batasan 1, 9,0. 2x1 plus x2. 2-nya yang x1 karena x1 9 maka diganti dengan 9 plus x2-nya 0 jadi 0 sama dengan 18 plus 0 sama dengan 18. Jadi z max-nya 5x1 plus 4x2, 5-nya dari 9 dan plus 4 kali 0 sama dengan 45. Yang kedua mencari batasan yang kedua, yaitu jadi kendala 1 dan kendala 2 ini disubstitusikan. x1 plus 3 x2 sama dengan 24, 2x1 plus 2 x2 sama dengan 18 dikali 2 dan dikali 1 untuk menghilangkan salah satu variabelnya. Kita akan menghilangkan variabel x1, jadi hasilnya ini 2x1 plus 6x2 sama dengan 48, 2x1 plus x2 sama dengan 18. 2x1 dikurangi 2x1 habis, 6x2 dikurangi x2 sama dengan 5x2, 48 dikurangi 18 sama dengan 30. x2 sama dengan 30 per 5 menghasilkan 6. Kemudian kita substitusikan, ini eliminasi, yang ini substitusikan. x1 plus 3 x2 sama dengan 24. x1 plus x2 kita hasilkan 6, jadi sama dengan 24. x1 plus 3 kali 6 18 sama dengan 24. x1 24 dikurangi 18 sama dengan x1 sama dengan 6. Kita masukkan dalam z max 5x1 plus 4x6, 3 x1 nya 6 plus 4 x2 nya 6. Z max sama dengan 30 per 24 sama dengan 54. Yang ketiga kita mencari titik yang ketiga yaitu 0,8. x1 plus 3 x2, x1 nya 0, x2 nya 8. 0 plus 24 sama dengan 24. Kita mencari z-nya 5x1 plus 4x2, 5-nya 0 plus 4 kali 8, z sama dengan 32. Jadi yang paling optimal adalah titik nomor 2 karena memaksimalkan keuntungan yaitu yang paling besar 54. Yang kedua yaitu metode simplex. Yang pertama yaitu mencari bentuk umum z max sama dengan 5x1 plus 4x2. Yang kedua yaitu fungsi kendala 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 18, x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 24. Selanjutnya yaitu dirubah menjadi bentuk standar. Karena ini y max, maka kita pindah ruaskan saja. Jadi y sama dengan 5x1 min 4x2 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu fungsi kendala. Karena y max kita dirubah menjadi fungsi persamaan. Y max yaitu dengan menambahkan slash 1 yaitu 2x1 plus x2 plus s1 sama dengan 18. Yang kedua yaitu x1 plus 3x2 plus
slash 2 sama dengan 25. Selanjutnya itu membuat kolom, yaitu dengan kolom varian baris X1, X2, slash 1, slash 2, NK, dan indeks. Yang selanjutnya itu yaitu mengisi dengan varian baris S1, S2, dan Z. Kita masukkan untuk X1 atau slash 1 sama dengan 2, X1, X2 1, S1 1, karena slash 2 nggak ada maka 0. Ini NK nya sama dengan 18. Slash 2 yaitu X1 1, X2 sama dengan 3, X1 kosong karena nggak ada, S2 sama dengan 1, NK nya 24. Z nya yaitu min 5, X2 nya negatif 4, S1 nya nggak ada, S2 nya nggak ada, dan NK nya 0. Selanjutnya kita mencari baris kunci. Baris kunci yaitu kita fokus saja pada Z max nya dengan mencari negatif paling tinggi, yaitu dengan minus 5. Jadi X1 yaitu merupakan baris kunci. Selanjutnya untuk mencari kolom kunci kita mencari indeksnya terlebih dahulu. Indeksnya yaitu nilai NK dibagi dengan kolom kunci, yaitu NK nya sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Selanjutnya yaitu 24 dibagi 1 sama dengan 24. Nah, kita akan mencari kolom kunci yaitu dengan mencari indeks yang paling rendah sama dengan 9. Jadi kolom kuncinya adalah 2. Selanjutnya kita mencari nilai baru. Tadi kan nilai kuncinya yang ini. Jadi kita tulis 1. Jadi kan 2. Ini nilai lama 2, 11018 dibagi nilai kuncinya 2. Jadi 2 dibagi 2 dibagi 2. 2 bagi 2 1. 1 dibagi 2 1/3. 1 dibagi 2 1/3. 0 bagi 2 0. 18 bagi 2 9. Jadi menghasilkan nilai barunya yaitu X1 1/2 0,9. Ini kenapa X1? Karena nilai kuncinya ini. Jadi ini dimaksud dengan variabel keluar dan kita memasukkan dari ini X1. Terus mencari S2, yaitu kita masukkan nilai lama. Nilai lamanya 1, 3, 0, 1, 24. Masukkan nilai barunya yaitu hasil dari ini 1/2 0,9 dibagi dengan nilai kuncinya yaitu 1. Jadi 1 dikali 1 bagi 1 0. 3 kali 3 X1 bagi setengah 5/2. 0 kali X1 bagi setengah 1 minus setengah. 1 kali 1 bagi setengah 1. 24 kali 1 bagi 9 15. Selanjutnya akan menghasilkan 5/2 setengah 1 15. Di ini kita masukkan dari Z max. Nilai lama yaitu min setengah min 4 0 0 0. Kemudian kita masukkan nilai baru. Nilai barunya yaitu dari nilai kunci yang ini 1/2 0,9. Kita bagi dengan X min 5 karena kita kalikan dengan 3 X min 5 yaitu dari nilai kuncinya. Jadi min 5 kali min 5 dibagi 1. Terus kita mencari dengan menghasilkan ini Z
Jadi 4 kali min 4 bagi setengah 3 per 2 setengah kali 5 bagi 0, 5 per 2, yaitu dengan 0 kali 9 kali 45. Nah kita masukkan dari hasil ini ke Z 0, 3 per 2, 5 per 2, 0, 45. Karena baris Z masih ada negatif, maka kita harus mengulangi lagi. Untuk menentukan Zigmas, maka tidak boleh ada negatifnya. Zigmasnya masih ada negatif, maka kita mencari lagi agar Zigmasnya positif. Jadi kita masukkan tabel yang tadi yang akhir ini, kita mencari nilai kunci. Jadi baris kuncinya yaitu dengan mencari Zigmas dengan negatif yang paling tinggi, yaitu ini. Kemudian kita mencari indeks. Indeksnya yaitu nilai NK dibagi dengan kolom kunci. 9 bagi setengah sama dengan 18. 15 bagi 5 per 2 sama dengan 6. Terus kita cari nilai positif paling rendah, yaitu ini. Jadi baris kuncinya sama dengan ini. Kita mencari nilai baru dari nilai kunci, yaitu 0, 5 per 2 min setengah 1, 15 dibagi dengan nilai kuncinya dari 5 per 2 menghasilkan 0, 1, negatif 15, 2 per 5, 6. Jadi X2 nya yaitu 0, 1, 15, 2 per 5 kali 6. Kita mencari baris X1, yaitu nilai lamanya 1, setengah, 0,9. Nilai barunya 0, 1, setengah, 2 per 5 kali 6 dikali dengan nilai kunci yaitu setengah. Jadi menghasilkan 1, 0, 3 per 5 setengah 6. Kita masukkan dalam X1 yaitu 1, 0, 3 per 5 min setengah 6. Kita mencari Zigmas, yaitu nilai lamanya 0, min 3 per 2, 5 per 2, 0, 45. Nilai barunya yaitu 0, 1, min 1 per 5, 2 per 5, 6 dikali dengan nilai kuncinya yaitu min 3 per 12. Jadi kita menghasilkan 0, 0, 11 per 5, 3 per 5, 5 per 4. Karena ini tidak ada nilai Zmaxnya, tidak ada nilai negatifnya, maka ini sudah memenuhi syarat. Kita masukkan saja Zigmas sama dengan 5x1 plus 4x2, 5 kali 6, 4 kali 6 sama dengan 5 kali 6, 30, plus 4 kali 6, 24 sama dengan 54. Jadi Zigmasnya menghasilkan 54.